Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Di hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang prakarya dan kewirausahaan dengan materinya perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, ada 3.2 dan 4.2. Nah, yang pertama kita lihat pengertian dari budidaya. Nah, budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang atau banyak. Itu yang disebut dengan pengertian dari budidaya. Nah, yang berikut prinsip pembinaan rasa dalam kinerja budidaya ini akan memberikan hidup pada tumbuhan atau hewan, tetapi dalam bekerja dibutuhkan sistem yang berjalan rutinitas seperti kebiasaan hidup orang, seperti makan, minum, dan bergerak. Maka seorang pembudidaya harus memahami karakter tumbuhan atau hewan yang dibudidayakan. Nah, seperti itu. Yang berikut konsep cultivation tampak pada penyatuan diri dengan alam dan pemahaman tumbuhan atau binatang. Pemikiran ekosistem menjadi langkah yang selalu dipikirkan keseimbangan hidupnya. Sedangkan manfaat edukatif budidaya ini adalah pembinaan perasaan, pembinaan kemampuan, memahami pertumbuhan dan menyatukan dengan alam. Menjadi anak dan tenaga kerja yang berpikir sistematis, tetapi manusia dan kesabaran hasil budidaya tidak akan dapat dipetik dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan waktu dan harus diawasi dengan penuh kesabaran. Nah, jadi kalau kita mau budidaya suatu tanaman atau hewan, itu perlu ada kesabaran dalam diri kita, karena dalam membudidayakan itu perlu kesabaran tingkat tinggi dalam mengembangkan suatu budidaya tersebut. Yang berikut, pertanian merupakan salah satu bisnis ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertanian pula yang menjadi penentu ketahanan bahkan kedaulatan pangan. Namun sektor pertanian sebagai salah satu faktor yang mengidentifikasikan tingkat kesejahteraan dan peradaban suatu bangsa, kini makin tidak diminati generasi muda. Banyak yang identikan dunia pertanian dengan kelas rendahan. Kita harus menyadari bahwa pangan yang kita konsumsi berasal dari usaha budidaya, sehingga usaha budidaya tanaman adalah usaha yang mulia. Nah, benar, untuk saat ini anak-anak generasi muda itu banyak yang tidak memanfaatkan peluang usaha ini. Mereka menganggap bahwa dalam bidang pertanian itu adalah dengan kelas rendah, sehingga mereka kebanyakan tidak mau memfokuskan diri untuk berbudidaya tanaman di bidang pertanian. Nah, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian di berbagai bidang pertanian, seperti budidaya tanaman pangan. Kelompok tanaman yang termasuk komoditas pangan adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, non tanaman hias, dan kelompok tanaman lainnya penghasil bahan baku produk pangan. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tanaman pangan utama, yaitu tanaman yang menjadi sumber utama bagi karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Oke. Nah, perencanaan budidaya tanaman pangan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, ini kita harus membuat suatu perencanaan tentang budidaya tanaman pangan. Nah, misalnya anak-anak mau
budidaya tanaman pangan itu yang pertama harus kita buat suatu perencanaan. Nah, rencana dulu baru kita bisa mengerjakan suatu produk yang kita inginkan. Nah, yang pertama pemanfaatan budidaya tanaman pangan, kita lihat kebutuhan pangan sendiri, kemudian untuk diperdagangkan. Jadi kebutuhan pangan itu kita perlukan, setelah itu kita bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan. Next. Nah, tanaman pangan berdasarkan umur. Jadi tanaman semusim, ada tanaman tahunan. Nah, tanaman semusim seperti jagung, kedelai, singkong. Sedangkan tanaman tahunan itu sukun, sagu. Ya, next, pengelompokan tanaman pangan yaitu Ceruleia, kacang-kacangan umbi-umbian, yaitu seperti padi, jagung, sorghum, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Sedangkan umbi-umbian, singkong, umbi jalar, dan next. Nah, ini tanaman pangan di Indonesia. Contohnya itu pengelompokan padi, padi sawah, padi gogo, padi rawa. Nah, ini padi. Nah, nama ilmiah dari padi ini adalah Oryza sativa. Nah, ini bentuk padinya ini yang ada di Indonesia. Saya next. Nah, ini salah satu tanaman pangan di Indonesia juga, yaitu jagung. Nama ilmiahnya itu Sea mais. Yang berikut tanaman pangan di Indonesia yang berikut adalah sorghum. Sorghum bicolor. Nah, ini tanamannya ini seperti ini. Oke, saya next. Yang berikut kedelai Glycine max. Ini adalah salah satu tanaman pangan di Indonesia. Nah, nanti anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas buat kalian. Jadi dari tanaman pangan Indonesia ini kamu diminta untuk membuat ciri-ciri dari tanaman tersebut, bentuk dari tanaman tersebut, dan fungsinya dari tanaman tersebut. Nah, anak-anak bisa identifikasi satu per satu. Oke, saya next. Kemudian kacang tanah. Yang berikut kacang hijau, Vigna radiata, itu nama ilmiah dari kacang hijau. Nah, jadi yang berikut singkong, Manihot utilissima, itu nama ilmiah dari singkong. Nah, ini bentuk singkong. Jadi anak-anak yang suka makan singkong, ayo kita buat suatu perencanaan tentang budidaya tanaman singkong. Oke, saya next. Nah, yang berikut ubi jalar, Ipomoea batatas. Nah, ini ubi jalar nih. Jadi kalau anak-anak yang ingin untuk budidaya tanaman ini, ya kita akan buat suatu perencanaan untuk ke depan. Kemudian penyebaran tanaman pangan di Indonesia. Nah, Provinsi Sumatera, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi sentra produksi beras. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah di Yogyakarta, dan Jawa Timur sentra produksi untuk kedelai. Jadi di Papua juga, salah satunya di daerah Merauke, kita bisa membuat tanaman misalnya seperti padi, itu untuk kita bisa mengekspor ke daerah-daerah yang membutuhkan, misalnya seperti itu. Kemudian contoh pemanfaatan hasil budidaya tanaman, misalnya saya ulangi, contoh pemanfaatan hasil budidaya tanaman pangan. Ini ada gambarnya, ini ada tempe, ada tahu. Nah, anak-anak bisa lihat seperti itu. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ini, contoh wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan. Nah, ini budidaya padi untuk menghasilkan beras, budidaya kedelai menghasilkan biji, budidaya kedelai untuk dipanen mudah. Nah, ini adalah contoh dari wirausaha di bidang tanaman pangan. Nah, jadi anak-anak, saya minta untuk anak-anak semuanya itu buat identifikasi tanaman pangan tersebut, misalnya padi, jagung, dan lain-lain. Itu anak-anak diminta untuk buat identifikasi, misalnya bentuknya, ciri-cirinya, fungsinya seperti apa.
Oke, saya rasa materinya kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, anak-anak silakan berikan komentar atau berikan pertanyaan mengenai materi yang baru saja Pak Guru sajikan. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.